Konstitusional adalah demokrasi yang menghormati konstitusi. Itu poin pertama ya. Selesai bagian pertamanya. Ada penyelenggara pemilu yang sudah berhutang budi sejak awal. Bagaimana berhutang budinya? Ya, dia terpilih oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan untuk lembaga setinggi Mahkamah Konstitusi, 9 hakim MK itu juga tersandra dalam tanda kutip ya, oleh lembaga yang mengusulkannya. Jadi yang datang 3 orang dari DPR, 3 orang dari MK, MA, 3 orang dari Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi Bun, Ya Bun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebenarnya mau sampai jam berapa ini Pak Saleh? Bahwa kesadaran terhadap keberadaan Sang Maha Kuasa itu sangat penting bagi kita semua, termasuk kepada para penyelenggara pemilu. Kalau saya tanya misalnya ke Pak Tio, siapa yang menjaga etika dari DKPP? Kan akan pertanyaannya selalu begitu. Disertasi saya, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Disertasi saya itu tentang fungsi pengawasan DPR. Begitu jalan jauh, berkenalan dengan banyak literatur, pertanyaan pamungkas saya adalah siapa yang mengawasi pengawas? Jadi pertanyaan yang sama bisa kita berikan kepada DKPP, siapa yang menjaga etika dari DKPP? Kalau kita mau sediakan terus ke atas, nggak habis-habis. DKPP disediakan Dewan Pengawas DKPP, nggak cukup. Dewan Pengawasnya nanti menyeleweng. Kita bentuk lagi lembaga pengawas, Dewan Pengawas DKPP, terus ke atas nggak ada habis. Maka puncak pengawasan itu adalah diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya. Itu pentingnya nanti ya, nyambung ke azan. Izin Pak Saleh. Baik Bapak Ibu, poin yang dimintakan oleh panitia untuk kami sampaikan adalah terkait dengan demokrasi konstitusional dan tantangan kelembagaan penyelenggara pemilu. Beberapa bagian nanti mungkin kita skip saja karena dia saya kira tidak menjadi poin yang harus dibahas dalam waktu yang sangat singkat. Saya ingin mengawali dulu dari slide pertama. Apa hubungannya demokrasi dengan konstitusi? Bisa kita saksikan di dalam tayangan ini bahwa demokrasi itu butuh konstitusi, juga sebaliknya konstitusi butuh demokrasi. Dalam konteks apa? Keberadaan konstitusi sebagai aturan dasar menaungi dan menjadi norma sekaligus penjaga dari demokrasi. Namun demikian, demokrasi memastikan konstitusi yang dibahas, konstitusi yang dihasilkan itu adalah konstitusi yang mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi keduanya sangat bertaut. Maka kalau kita sambungkan dengan istilah demokrasi konstitusional, next. Ini agak lompat-lompat ya, waktunya pendek. Demokrasi konstitusional tidak lain bahwa kekuasaan politik itu harus dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Karena konstitusi itu memberikan norma, memberikan batasan, memberikan sekat-sekat agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan. Maka hal sepenting demokrasi pun tidak boleh mengkhianati dari konstitusi. Jadi kira-kira kalau kita simpulkan, demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang menghormati konstitusi. Itu poin pertama ya. Selesai bagian pertamanya. Lanjut. Ini waktunya pendek. Oke, kita bicara kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 4 hal ini yang kami soroti karena ini cukup sering jalan-jalan diminta Bawaslu seprovinsi Lampung atau KPU. Kami temukan 4 hal inilah desain yang penting untuk dibangun terus-menerus dan diperkuat terus-menerus. Yang pertama terkait dengan independensi. Sudah jamak kita ketahui ada temuan-temuan, ada kasus-kasus yang menimpa dari penyelenggara pemilu di mana mereka tidak independen. Ya, karena sayangnya ini didesain sejak awal. Ada penyelenggara pemilu yang sudah berhutang budi sejak awal. Bagaimana berhutang budinya?
ya dia terpilih oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan untuk lembaga setinggi Mahkamah Konstitusi, 9 hakim MK itu juga tersandra dalam tanda kutip ya oleh lembaga yang mengusulkannya. Jadi yang datang 3 orang dari DPR, 3 orang dari MK, MA, 3 orang dari Presiden. Kejadian Hakim Aswanto yang dipecat oleh DPR digantikan dengan Guntur Hamzah itu juga adalah posisi di mana Hakim MK itu seolah menjadi subordinat dari DPR. Nah, itu kecelakaan besar dari dunia hukum Indonesia ya, kalau itu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa penyelenggara pemilu juga ada hutang budi dari lembaga atau ya, kepanitiaan yang memilih. Nah, itu kalau itu tidak dikemas secara baik, maka dia akan mengganggu kelembagaan. Yang kedua, imparsialitas dan profesionalisme. Secara jamak sih kita harus katakan ini modal utama dari lembaga penyelenggara pemilu. Jadi kalau dia sudah memihak, kalau dia sudah tidak profesional, ya jatuhlah kelembagaannya itu tidak lagi menjadi lembaga yang dipercaya publik. Yang keempat, akuntabilitas publik. Jadi bagaimana KPU, ya utamanya yang kemarin di Sirekap atau apa, yang banyak dibicarakan oleh warga negara terkait dengan bagaimana dia belum bisa reliable, belum bisa menjadi sandaran, sehingga banyak kecurigaan sistemnya belum kuat tapi dipaksakan untuk diselenggarakan. Nah, itu temuannya. Kemudian kapasitas operasional, ini kaitannya dengan bagaimana struktur yang ada dalam penyelenggara pemilu itu berjalan dari atas sampai yang paling bawah. Lanjut. Oke, ini siklus, saya kira tidak perlu kita bahas. Pada poinnya dia akan nanti teruji pada siklus-siklus ini. Lanjut. Nah, ini tantangan kelembagaan. Tadi sudah dibahas independensi versus akuntabilitas. Kita juga punya temuan-temuan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi kewenangannya, kepastian hukum yang rendah terkait dengan perubahan aturan di dekat-dekat waktu, ya, waktu beberapa bulan sebelum pemilu 2024, kami keliling akademisi ini mengomentari ya, diminta untuk memberikan masukan terkait dengan perubahan PKPU, peraturan Bawaslu yang secara tiba-tiba sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu. Itu menyebabkan kondisi di lapangan agak kesulitan ya menyesuaikan. Pendanaan dan pengadaan, ketidakakuratan terkait dengan data-data. Lanjut. Pengawasan dan penegakannya. Jadi efek jerah tadi disinggung juga oleh Pak Saleh ya. Bagaimana itu harusnya bisa dibuat sedemikian mungkin aturannya sehingga ada efek jerah. Kemudian polarisasi, disinformasi kaitannya dengan keamanan cyber. Jangan sampai kita sudah merasa lembaga penyelenggara pemilu itu kompeten untuk menyelenggarakan dengan sistem-sistem, macam-macam sistem-sistem aplikasi di internalnya, tapi ternyata sangat rapuh oleh penetrasi dari serangan cyber. Reliabilitas aplikasi rekap, ini yang tadi sudah saya sebut, profesionalisme petugas, temuan-temuan keselamatan kesehatan ini juga jadi catatan bersama. Bagaimana pemilu 2019 itu ratusan orang ya penyelenggara pemilu yang akhirnya kolaps. Inklusivitas akses kaitannya dengan disabilitas, wilayah yang rentan bencana dan seterusnya, sampai keterbukaan data. Nanti di ujung kita berikan rekomendasi. Lanjut. Oke, ini urgensinya. Kalau kelembagaannya kuat, pemilunya berjalan transparan, adil, bebas kecurangan, maka kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu akan naik sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian, tapi bersamaan dengan itu dia menghadapi tantangan teknologi. Ini sudah bertumbuh sedemikian rupa, AI dan seterusnya. Bagaimana penyelenggara KPU juga penting untuk menyesuaikan diri dengan itu. Harusnya SDM yang punya kompetensi terkait dengan itu diperbanyak. Kemudian ujungnya adalah pemilunya efektif dan outputnya sah sehingga tercipta stabilitas politik. Lanjut. Oke, ini ujiannya, titik-titik ujiannya. Lanjut. Saya ingin kenalkan sedikit best practices ya dari beberapa negara. KPU-nya benar-benar independen dan seleksinya non partisan. Masa jabatannya tidak bersinggungan dengan siklus politik. Tadi sudah disinggung oleh Pak Budi. Ini praktik baiknya ada di Afrika Selatan. Jadi
harus dihitung betul kapan rekrutmen itu dilakukan sehingga performanya optimal. Tidak tadi di catatan kita ya, beberapa waktu dekat sekali dengan pemilu udah berganti komisionernya dan seterusnya. Open election sejak hari H ini reliable betul data-datanya di Australia dan Kroasia. Kemudian ada audit independen atas data-data pemilu. Ini di hampir seluruh negara-negara bagian di Amerika Serikat. Mereka percaya diri untuk membuka data-data itu ke publik. Pendanaan yang stabil multi tahun ini dipraktikkan di New Zealand. Dan terakhir, payung hukum yang melarang perubahan aturan mendekati pemilu. Ini catatan yang tadi ya. Jadi kalau aturannya diubah dekat sekali dengan penyelenggaraan kontestasi, itu jangankan pesertanya, penyelenggaranya pun banyak kebingungan. Nah, ini praktik baiknya ada di negara-negara Eropa. Lanjut. Nah, terakhir kita masuk ke sini. Komisioner harus berbasis merit. Ini berulang kali diingatkan oleh akademisi, oleh kampus ya, tapi praktiknya kita belum punya pola yang bisa disandarkan. Anggaran multi tahun sehingga tidak terikat kepada pembuat anggaran atau pembuat kebijakan anggaran. Standarisasi SOP, TI-nya, teknologi informasinya harus tangguh. Ini mumpung ada waktu sampai 2029, harusnya penyelenggara pemilu kaitannya dengan KPU maupun pengawasannya harus berbenah terkait dengan ini. Kemudian juga verifikasi hasil ya, disiapkan agar verifikasi hasil itu bisa mapan. Lanjut. Nah, penegakan hukumnya, literasi pemilih ini 4 tahun 2025 sampai 2029 ada waktu banyak. KPU, Bawaslu, DKPP dengan porsinya masing-masing untuk mencerdaskan masyarakat. Literasinya harus dilakukan. Inklusivitas kaitannya dengan aksesibilitas TPS dan seterusnya, sampai ke laporan integritas. Lanjut. Terakhir ini poin, mudah-mudahan tidak mengambil porsinya Pak Dedi. Ini tulisan kami yang beberapa bulan yang lalu terkait dengan harusnya ini khusus untuk Bawaslu ya. Bawaslu itu punya mekanisme kolaborasi yang lebih mapan dengan kampus. Nah, itu data-data penting yang bisa disodorkan. Ada 4.000 perguruan tinggi, 310.000 dosen, 7,9 juta mahasiswa termasuk yang ada di ruangan ini. Semua itu adalah tenaga pengawasan partisipatif terlatih. Nah, seharusnya semakin banyak mata yang dilibatkan bersama dengan Bawaslu untuk mengawasi, maka ada output pengawasan yang lebih baik. Saya kira ini. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak melewati banyak waktu. Dikembalikan kepada Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Tio. Saya kebetulan sudah selesai meluluskan satu mahasiswa S2 yang mengangkat tema tentang ini, Mas Bani. Jadi dia mengangkat tesis tentang bagaimana pelindungan terhadap saksi dan pelapor. Gitu ya. Temuan penelitiannya itu yang menunjukkan bahwa memang di Bawaslu sendiri ada kerjasama secara formal antara Bawaslu dengan LPSK. Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban itu punya kerjasama khusus dengan Bawaslu. Jadi ketika ada pelaporan atau korban atau saksi, ada kekhawatiran nanti dia terancam dengan pelaporannya, sudah disediakan mekanisme kerjasama. Jadi negara memang sudah punya lembaga khusus terkait dengan itu, Undang-Undang 13/2006, perubahannya di 31/2014. Jadi itu lembaga yang secara formal sudah bekerja sama dengan Bawaslu, jadi aman. Mau melaporkan sekarang? Boleh. Boleh kan? Iya Pak.